Social entrepreneur diyakini menjadi salah satu cara dalam membangun kesejahteraan bangsa. Selain membuka lapangan pekerjaan baru, social entrepreneur diharapkan mampu mengatasi isu sosial di masyarakat. Seperti halnya Wordsmith Group dengan sistem kerja mobile work style, ternyata memberikan peluang bagi para wanita untuk bekerja sekaligus mengurus rumah tangga di rumah. Mau tahu seperti apa mobile work style yang juga mempunyai dampak sosial bagi masyarakat? Mari kita kupas tuntas di Local Talk bersama Stefan Tambunan. Halo pemirsa, ketemu lagi bersama saya Stefan Tambunan di acara Local Talk Inspirasi Bisnis Lokal. Dan apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat dan gak kurang suatu apapun ya. Dan kalau pemirsa lihat nih, seperti biasanya kita akan bertemu dengan seorang entrepreneur yang inspiratif. Woman entrepreneur yang bakal kita temuin sekarang ini adalah seorang entrepreneur yang menciptakan sebuah bisnis yang bisa bekerja dari rumah. Nah, jadi kita nggak ada di kantornya dia, atau nggak ada di kafenya dia, atau nggak di studionya dia. Karena dia nggak punya kantor, pemirsa. Jadi kantornya di rumah. Nah, mari kita temui aja langsung Ibu Yandi Amalia. Hai Yan. Halo. Apa kabar? Baik. Ya, jadi pemirsa, Yandi Amalia ini adalah seorang CEO dari Wordsmith Group, yaitu penyedia service untuk bahasa. Agency ya, professional agency penyedia service untuk bahasa, benar kan ya? Apa sih yang pertama kali menginspirasi dan mulai suatu bisnis ini, ceritanya gimana gitu awalnya? Wordsmith-nya sendiri sih sebenarnya sudah established di 2012. Tapi saat itu kami belum menemukan kira-kira model bisnis seperti apa sih yang akan dijalankan. Lalu waktu itu kepikirannya adalah seperti ini. Waktu kita mau menciptakan awalnya kan kita memang seperti tadi Stefan bilang bahwa kami adalah perusahaan jasa bahasa. Ada translation, ada editing, ada copywriting, ada content writing, pokoknya everything with languages itu you name it. Kemudian kita akan coba get the job done for you. Waktu itu kita pikir gini, kalau misalnya kita punya physical building, kemudian juga harus datang 9 to 5, akan sangat banyak waktu terbuang, energi terbuang. Sementara line of business kami mengandalkan bisa dikerjakan dari mana saja gitu. Ketika kita mau mulai sesuatu bisnis gitu, apa sih yang kita butuhkan gitu? Jadi awalnya Wordsmith Group ini memang didirikan sudah sebagai PT gitu untuk mengakomodasi kebutuhan translation. Ada major shareholders-nya gitu. Tapi memang dia karena dia juga sangat sibuk, kemudian dia butuh orang yang bisa menjalani, yang bisa menjalankan gitu. Karena dia juga punya pekerjaan dia sendiri gitu. Itu yang memang kenal sangat dari penting. mana Yan? Boleh tahu nggak? Temannya teman. Sih pemirsa, berarti networking itu penting ya. Jadi kita selalu harus bisa membuka pergaulan kita seluas mungkin. Because we never know. Kadang-kadang bisa aja offer itu datang dari temannya teman gitu loh. Jadi dia membutuhkan seseorang untuk bisa running Wordsmith yang saat itu memang sedang mati suri. Waktu itu saya juga sebenarnya saya nggak punya background sebagai entrepreneur, saya nggak punya background bisnis. Ketika dikasih tahu bahwa perusahaan ini bergerak di bidang bahasa, itu something yang saya bisa relate gitu. Oke, kayaknya saya tahu nih how to manage the team, how to handle the pekerjaannya, seperti itu. Jadi kebayang, nggak tiba-tiba kayak gue disuruh bikin salon gitu kan, kelar hidup gue di situ kan. Selama alis yang bagus ya gitu, nggak bisa gitu. Skillnya emang juga udah ada. Skillnya harus ada. Skillnya itu pertama, skillnya harus ada, harus dekat sama kita. Harus yang kita tahu kita punya capability dan kemampuan yang baik tentunya kalau bisa di atas rata-rata, dan kemudian yang dijalankan itu yang semakin harus diasah adalah the why gitu. Apa sih yang menjadi hambatan di awalnya, karena saya yakin nggak gampang nih. Terus gimana awalnya Yandi memulai memasarkan jasa ini? Dan tadi ketika udah dapetin 1-2 orang gitu ya, terus komunikasiin ke kliennya gimana nih? Mostly memang masih mulut ke mulut. Kami kan sebenarnya di bisnis jasa. Jadi pekerjaan kami harus speak for the business, the product itself. Itu yang kemudian bisa menjadi rekomendasi dari klien yang sekarang, kemudian dia bisa merekomendasikan kami ke koleganya atau kemudian ke rekan-rekan yang lain gitu. Jadi 3 tahun pertama itu kami sangat bergantung pada word of mouth. Kita nggak punya sosial media sampai tahun ketiga. Karena waktu itu kita pikir
perlu nggak ya gitu. Maksudnya untuk apa? Sasaran kita sebenarnya siapa? Target audiens kita siapa? Gitu. Karena kan kalian aimingnya ke company. Betul. Walaupun ada beberapa klien kita yang individual, tapi memang tidak sebagai main target sih. Gitu. Apakah itu tanggung jawab dari Yendi seorang atau partner yang lain juga bisa juga mencari bisnis? Oh ya, itu mostly memang secara managing day-to-day operationnya di saya. Tapi kalau strategic business thinkingnya kita pasti ada manajemen meeting dan semua orang harus punya kontribusi sih. Gitu. Pembagian tugasnya masing-masing gimana ya? Ada kayak strict. Kalau untuk yang sangat strategic atau decision making yang sangat manajemen level itu pasti kita harus rembukan gitu. Nggak mungkin cuma gue doang yang yang bikin keputusan. Tapi kalau untuk sehari-hari apakah gue mau terima si project A, kemudian gue nggak terima project B, itu masih bisa di gue sih. Gitu. Oke. Dan pada saat kalian menentukan strategik itu, apakah porsi dari pengambilan keputusan itu nanti akan dipegang oleh keputusan bersama atau emang ada yang dominan? Kadang-kadang gue bandel. Dibilang nggak boleh, gue tetap jalanin. Oh gitu? Nggak, maksudnya gini, kadang-kadang I make bad decisions. Terus lo make bad decision apa nih? Nah, pemirsa jangan kemana-mana ya. Sebentar lagi kita akan ngobrol-ngobrol lagi menarik nih bicara dengan Yendi. Dan mungkin pernah berantem nggak sama partner yang lain? Kita akan bakal find out setelah jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Local Talk bersama saya Stefan Tambunan.